Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Alfabasil Sabilillah, mahasiswa D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makalah yang saya buat guna untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah algoritma pemrograman. Nah, makalah apa sih? Makalahnya yaitu tentang konsep algoritma dalam ruang lingkup kesehatan. Sebelumnya mohon maaf suara saya agak bindeng karena memang sedang mengalami penyakit flu. Kita balik lagi ke makalahnya. Nah, di makalah ini saya mengambil contoh dari pendaftaran pasien baru penyakit otak di salah satu rumah sakit otak di Jakarta. Jadi dari daftar isinya nih ya, yang saya bahas adalah bab pertama, bab 1 pendahuluan, ada latar belakang dan rumusan masalah. Lalu bab 2 pembahasan, ada algoritma, flowchart, pendaftaran pasien penyakit otak online, dan flowchart pendaftaran pasien otak online. Bab 3, simpulan dan saran. Nah, ini ada bab 1 pendahuluan, latar belakang, terus ada rumusan masalah, dan yang lain sebagainya. Kita lanjut ke bab 2 pembahasan. Yang pertama, pembahasan algoritma. Apa itu algoritma? Secara umum, pengertian algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Jadi, algoritma itu banyak yang berpendapat bahwa algoritma adalah suatu langkah-langkah logis dan sistematis untuk memecahkan masalah tertentu. Jadi, apa saja yang menggunakan logika dan sistematis untuk memecahkan masalah tertentu bisa disebut dengan algoritma. Lalu ada pendapat lain mengatakan definisi algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Nah, untuk pendapat lain yang mengatakan ini itu lebih ke dunia komputernya, yang jadi di dunia komputer yang berhubungan dengan serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya. Nah, itu juga bisa dapat dikatakan bahwa algoritma. Nih, biasanya algoritma digunakan untuk melakukan perhitungan, penalaran, serta mengolah data pada komputer dengan menggunakan software. Nah, jadi algoritma itu lebih sering digunakan di dunia perkomputeran untuk memecahkan masalah tertentu menggunakan software di dunia perkomputeran. Jadi bukan berarti bahwa algoritma itu tidak bisa digunakan di dunia kita sehari-hari, bukan berarti seperti itu. Jadi, dalam algoritma terdapat rangkaian terbatas dari beberapa instruksi untuk menghitung suatu fungsi yang jika dieksekusi dan diproses akan menghasilkan output, lalu berhenti pada kondisi akhir yang sudah ditentukan. Algoritma juga memiliki ciri yaitu ada input, output, finiteness, definiteness. Nah, sekarang kita akan membahas tentang input atau outputnya saja. Dari input yaitu suatu algoritma harus memiliki 0 atau lebih input. Artinya suatu algoritma itu dimungkinkan tidak memiliki input secara langsung dari pengguna, tetapi dapat juga memiliki beberapa masukan. Algoritma yang tidak memiliki input secara langsung dari pengguna, maka semua data dapat diinisialisasikan atau dibangkitkan dalam algoritma. Yang kedua, output. Suatu algoritma harus memiliki satu atau lebih output. Suatu algoritma yang tidak memiliki output adalah algoritma yang sia-sia, karena algoritma dibuat untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan, yaitu hasil berupa keluaran. Jadi output ini adalah jalan keluarnya atau sesuatu yang telah dipecahkan. Ini output dalam algoritma. Kita lanjut ke flowchart. Apa itu flowchart? Pengertian flowchart adalah suatu proses kegiatan yang digambarkan dalam bentuk simbol. Jadi ada yang jajar genjang, ada yang nanti jajar genjang itu ada istilahnya apa, terus ada yang oval, bukan oval sih ya, iya oval, itu istilahnya apa, terus ada yang persegi itu istilahnya apa. Nanti kita bahas di flowchart. Nah, dengan demikian setiap simbol menggambarkan proses tertentu, sedangkan antara proses digambarkan dengan garis penghubung. Jadi di antara satu bagan dengan bagan yang lainnya itu ada penghubungnya, tanda panah. Ya, seperti itu. Nih, ada simbol.
simbol flowchart yang digunakan dalam flowchart yang saya buat, yaitu yang pertama ada terminator. Terminator itu adalah simbol awal dan simbol akhir. Jadi untuk memulai suatu algoritma dengan flowchart itu harus menggunakan terminator di awal dan terminator di akhir. Lanjut aja flowline. Flowline itu adalah tanda panah yang menghubungkan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Lalu ada proses. Nah, dari proses itu adalah penghitung atau pengolahan. Jadi misalkan dari terminator tersebut kita menandatandahi dengan proses. Nah, proses itu dilambangkan dengan persegi panjang. Nih, ada input atau output data. Proses input atau output data, parameter informasi itu lambangnya jajar genjang. Nah, jajar genjang itu adalah input atau data. Jadi yang akan selesai atau input seperti itu. Nah, ini ada decision. Decision itu adalah belah ketupat. Jadi decision itu ada misal pilihan, bukan pilihan sih ya. Jadi seperti bakal ada yang kemungkinan ya atau kemungkinan tidak, nanti yang di flow lainnya seperti itu. Lalu kita lanjut ke pendaftaran pasien penyakit otak online. Menurut Kemenkes nomor 1165/Menkes/SK/10/2007, pelayanan rawat jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitas medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit. Nah, terdapat beberapa keuntungan dari pendaftaran online sebagai berikut. Yang pertama, input data pasien dapat lebih mudah lagi dibandingkan dengan menggunakan cara manual. Jadi kalau pendaftaran online itu tidak usah mengantri karena kita daftarnya secara online gitu, langsung saja mengisi data-data diri. Tetapi pendaftaran online juga ada kekurangannya. Misal kan di zaman sekarang kan banyak kriminal media sosial kayak hack data yang nanti digunakan untuk sesuatu yang jahat seperti itu. Nah, alur pendaftaran pasien baru penyakit otak secara online dapat diambil dari contoh pendaftaran online di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono Jakarta sesuai yang terdapat pada SOP berikut. Prosedur atau alur pendaftaran. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk mendaftarkan pasien baru penyakit otak di Rumah Sakit Dr. Mahar Marjono di Jakarta. Yang pertama, buka web http://sirs.kemenkes.go.id/antrian/. Nah, lalu setelah itu klik icon registrasi. Nah, ini di sini ada saya sudah terakan screenshotan dari pendaftarannya. Lalu ketiga, masukkan nama pasien, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor HP pengisi. Lalu lanjut. Nah, untuk yang di halaman pertama itu untuk wali atau bisa juga pasien tapi bisa juga wali seperti itu. Nah, untuk yang kedua pilih lalu kode rumah sakit, nama pasien, tempat lahir, tanggal lahir, dan lain-lain. Untuk halaman kedua ini baru data diri yang akan dirawat di rumah sakit tersebut. Nomor 5 tujuan poliklinik. Nomor 6 pilih dokter, selanjutnya pilih kunjungan, pilih cara bayar, lalu simpan. Mudah sekali kan daripada menggunakan cara manual, data mengantri, terus kita bisa lebih dapat persiapan. Kadang kan kalau ke rumah sakit kadang lupa bawa kakak, kadang lupa ini, tapi kan kalau di rumah jadi misalkan ada yang kelupaan tinggal bisa dilihat seperti itu. Selanjutnya, flowchart pendaftaran pasien baru di penyakit otak online. Nih, flowchartnya mohon maaf sedikit tidak jelas, tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang pertama ada terminator mulai. Seperti itu ya, flowchart harus ada terminator mulai. Selanjutnya ada buka link. Lalu ada pilih icon pendaftaran. Nah, dipilih icon pendaftaran ini kalian bisa lihat tuh. Ini kan decision. Jadi ada pilihan si pasiennya itu adalah pasien baru atau pasien lama. Itu ada dua kemungkinan. Jadi kan itunya pakai decision. Lalu selanjutnya prosesnya ya, ada pasien baru. Yang atasnya ada pasien lama. Lalu kalau pasien baru kita bisa lanjut pilih menu registrasi. Lalu selanjutnya ada masukkan identitas pengisi. Lalu klik selanjutnya. Terus isi identitas pasien, tujuan poliklinik, pilih daftar dan kunjungan, pilih cara bayar, lalu terminator lagi selesai. Jadi di antara mulai dan selesai itu menggunakan
lambangnya itu Terminator. Ya seperti itu. Lalu simpulannya, berdasarkan bab pembahasan yang saya buat, maka dapat disimpulkan secara umum pengertian algoritma yang tadi sudah saya jelaskan, lalu flowchart, terus dengan pembangunan aplikasi pendaftaran pasien otak online, tugas akhir ini dapat membantu kerja petugas rumah sakit, seperti itu. Lalu ada penggunaan flowchart dalam ruang lingkup kesehatan, sangat membantu. Dan seperti itu yang ke atas. Lalu sarannya jika menggunakan pendaftaran online seharusnya lebih keamanannya lebih diketatkan lagi, karena kan itu data diri seseorang bisa diperjualbelikan untuk digunakannya untuk yang tidak seperti itu. Mungkin sekian saja penjelasan makalah dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.